Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Danang Pradana dari kelas Entrepreneurship MMUGM. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan tentang perancangan model bisnis marketplace produk perikanan okula.id yang dibimbing oleh Ibu Nurul Indarti. Daftar isi dari presentasi saya adalah dari pendahuluan, lingkungan eksternal, lingkungan internal, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kemudian landasan teori, marketplace, industri perikanan, rencana bisnis, model bisnis kanvas, empathy map, dan bab 3, metode penelitian, meliputi desain penelitian, unit analisis, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan stabilitas dan validitas data. Latar belakang dari penelitian ini, dari lingkungan eksternal, menurut data BPS pada tahun 2017, nilai produksi perikanan di Indonesia mencapai 23 juta ton, di mana 16 juta ton berasal dari perikanan budidaya dan 7 juta ton berasal dari perikanan tangkap. Jumlah ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penghasil industri perikanan nomor 3 terbesar di dunia setelah China dan India. Menurut data BPS, pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah itu sebagian besar didominasi oleh perikanan rumah tangga atau pelaku perikanan budidaya rumah tangga yang berjumlah sekitar 1 juta rumah tangga, di mana 892.000 diantaranya merupakan pelaku budidaya di kolam, sedangkan 256.000 merupakan budidaya tambak. Selain itu, industri perikanan merupakan industri yang memiliki pertumbuhan cukup stabil dan mengikuti pertumbuhan PDB. Akan tetapi, mayoritas dari produksi perikanan budidaya tergolong pada UMKM yang dikelola oleh rumah tangga. Ini memunculkan permasalahan di mana rumah tangga pelaku budidaya, karena mereka kapasitas produksinya ini masih sangat kecil, mereka mengalami kesulitan dalam memasarkan produk hasil budidaya mereka. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah menjual ke tengkulak yang harganya sangat tidak stabil dan cenderung dibeli dengan harga murah. Oleh karena itu membuat petani kadang mengalami kerugian. Kalaupun mereka tidak mengalami kerugian, mereka cuma mendapatkan untung yang tipis karena harga beli yang ditawarkan oleh tengkulak cenderung memiliki selisih yang sedikit dengan biaya produksi mereka. Nah, masalahnya mereka tidak punya pilihan lain. Opsi yang mereka miliki hanya menjual ke tengkulak. Maksimalnya dijual ke masyarakat sekitar mereka. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ, gitu kan? Karena masalah perikanan, salah satu penyebabnya adalah pemasaran hasil dari perikanan tersebut. Pada lingkungan internal, kami akan membahas CV Okula Smart Technology adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi perikanan yang telah berdiri sejak tahun 2019 hingga saat ini. Nah, perusahaan memfokuskan operasionalnya pada pengembangan teknologi perikanan, seperti pengembangan teknologi IoT untuk sensor air dan pelontar pakan. Nah, selain itu, perusahaan juga melakukan penjualan kolam terpal untuk budidaya bioblok dan penjualan hasil budidaya ikan nila dan lele. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal perusahaan. CV Okula Smart Technology memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya menjadi lebih luas dengan melakukan diversifikasi produk dengan mengembangkan marketplace jual beli produk perikanan. Pertanyaan penelitian berikut adalah, apakah bisnis model aplikasi marketplace produk perikanan layak untuk dijalankan? Tujuan dari penelitian adalah merancang bisnis model yang sesuai untuk marketplace produk perikanan pada CV Okula Smart Technology. Manfaat penelitian bagi perusahaan membaginya menjadi dua, bagi perusahaan dan bagi akademisi. Bagi perusahaan sendiri, manfaat dari penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memitigasi terjadinya resiko dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Karena dengan data yang cukup akan membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat. Sedangkan bagi akademisi, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan baru bagi dunia akademik dan sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Landasan teori dari penelitian ini adalah marketplace, yang menurut Opida, marketplace adalah media online berbasis internet yang
menghubungkan atau melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan. Sedangkan penjual dapat mengetahui perusahaan mana yang membutuhkan jasanya, sehingga mereka bisa menemukan produk dan harga yang tepat. Sedangkan industri perikanan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan, industri perikanan adalah kegiatan bisnis terkendali yang terkait dengan pemeliharaan organisme air laut atau air tawar. Kegiatan bisnis tersebut saling berkaitan, yakni budidaya, pengolahan, pelestarian, serta pemasaran ikan dan produk pengolahan ikan. Yang dimana produk pengolahan ikan dan penjualan ikan merupakan salah satu unggulan Indonesia. Landasan teori yang ketiga adalah rencana bisnis. Rencana bisnis merupakan dokumen yang dirancang oleh para pelaku bisnis untuk memvisualisasikan analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal dalam memulai suatu usaha. Sedangkan model bisnis canvas adalah sebuah teori yang dipopulerkan oleh Osterwalder dan Wigner, di mana menurut Osterwalder dan Wigner pada tahun 2010, model bisnis mendeskripsikan sebagai konsep rasional bagaimana suatu organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan menciptakan, memberikan, dan menangkap suatu nilai. Terdapat 9 blok dalam model bisnis canvas yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti customer segment, customer validation, customer relationship, channel, value proposition, key activity, key resource, key partners, revenue stream, dan cost structure. Landasan teori yang selanjutnya adalah terkait dengan empathy map. Menurut Keynes, pada tahun 2020, peta empati merupakan alat analisa yang digunakan untuk mengetahui sudut pandang seorang tentang suatu objek dengan mendetail. Sementara, Osterwalder dan Wigner pada tahun 2020 mengemukakan bahwa penerapan empathy map dapat membantu untuk mengetahui karakteristik demografi pelanggan, pemahaman tentang lingkungan, perilaku, perhatian, dan aspirasi. Empathy map membantu kita sebagai pelaku bisnis membayangkan apa yang dirasakan oleh customer. Kita melihat kita membayangkan apa yang dilihat oleh customer, apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh customer, apa yang didengar oleh customer, apa yang dikatakan dan dilakukan oleh customer, dan masalah atau keunggulan topeng dan gen apa yang diinginkan oleh mereka. Metode penelitian pada penelitian ini meliputi desain penelitian ini membahas tentang perancangan bisnis model yang akan dikembangkan oleh CV Oculus Smart Technology dalam hal marketplace produk perikanan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Unit analisis dari penelitian ini adalah pelaku usaha budidaya perikanan serta calon pelanggan yang potensial. Metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi metode pengumpulan data secara langsung seperti menggunakan wawancara, survei, sedangkan data yang sekunder didapatkan melalui kajian literatur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kuantitatif dan kualitatif, di mana analisis kuantitatif akan dilakukan dengan analisis konten. Sementara analisis kualitatif, kita akan melakukan analisis terkait payback period, net present value atau NPV, dan internal rate of return atau IRR. Untuk validitas dan reliabilitas, kami melakukan triangulasi data dengan melibatkan ahli. Demikian presentasi proposal Research Method and Concentration. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.